kita lanjut majelis kita sebagaimana sudah kita rencanakan bahwa setiap di minggu keempat di akhir bulan kita sama-sama niat untuk bisa istiqomah mengkhatamkan sholawat nariyah sebanyak 4.444. Namun sebelum sama-sama kita mulai untuk sama-sama menghatamkan dan membaca sholawat nariyah, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pentingnya untuk menyampaikan niat-niat ketika membaca dan menghatamkan sholawat nariyah, karena sudah disusun dan sudah dipandu oleh para masyayikh, para ulama-ulama kita, agar ketika kita membaca dan menghatamkan sholawat nariyah mengikuti niatnya para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, bukan atas dasar niat kita, tapi niat para masyayikh, para guru-guru dan para ulama kita, sehingga niat kita masuk ke dalam niat-niat beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa niat membaca dan menghatamkan sholawat nariyah itu ada 5 niatan. Itu yang pertama, kita niat membaca sholawat nariyah dengan niat, yaitu kita minta kepada Allah agar kiranya Allah kuatkan dan Allah tambahkan rasa iman, takwa, cinta, mahabbah kepada Allah dan Nabi besar Muhammad. Amin. Jadi kalau kita niat pertama baca sholawat nariyah, ya Allah tambahkan rasa taatku, rasa cintaku kepadamu dan Rasulku. Jadi kita minta agar tambahnya iman kita, cinta kita, taat kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu niat yang kedua, kita niat meminta kepada Allah dengan wasilah sholawat nariyah agar kiranya Allah memudahkan, bahkan memberikan kepada kita sebuah hati yang lapang untuk bisa melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad, tuntunan-tuntunan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Biar Allah kasih kepada kita pengen tambah, ya, pengen tambah menjalankan perintah dan taatnya tambah kepada Allah, dan ingin dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu lewat menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Niat yang ketiga, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami husnul khatimah, husnul khatimah dalam usaha kami, husnul khatimah dalam keluarga kami, husnul khatimah anak dan keturunan kami, husnul khatimah dalam segala hal yang ada di dalam diri kita. Kita minta, ya Allah berikan setiap perkara-perkara, urusan-urusan yang kita punya husnul khatimah. Terlebih ketika Allah tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah di akhir umur kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dengan pencabutan nyawa yang mudah dan gampang, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, niat kita sama-sama minta agar Allah selamatkan kita, keluarga kita, sanak famili, kerabat, saudara-saudara kita dari bala, bencana, musibah, terlebih mara bahaya, bala zahir batin, khususnya yaitu penyakit atau musibah, yaitu yang terjangkit di dalam hati kita, hasud, fitnah, dengki, gibah. Ya, mudah-mudahan Allah terus bimbing hati kita agar kita dijauhkan dari bala, yaitu yang namanya zahir batin. Lalu yang kelima, kita minta sama-sama, ya Allah dengan barokahnya sholawat nariyah, tunaikan, kabulkan, ya, gampangkan setiap hajat-hajat kita semuanya. Pasti punya hajat, ya, pasti punya kepengen. Mudah-mudahan apa yang kita pengenin itu sesuai dengan kepengenannya Allah, yang kita niatin sesuai dengan pilihan Allah. Ya, hajat-hajat kita ini tidak lepas untuk hal-hal yang manfaat dan maslahat.
Ya, terlebih mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu di dunia baik, di akhirat baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Khususnya hajat dan cita-cita guru-guru kita. Kalau niat hajat kita kecil, tapi kalau niat guru-guru kita besar. Terlebih perlu saya sampaikan, niat dan hajatnya Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin, guru kita bersama, itu beliau punya hajat yang paling besar. Apa hajat beliau? Cita-cita beliau apa? Tidak ada satupun santri, pengikut, pecinta yang mengikuti Kiai Khalil As'ad mati tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau selalu minta di dalam doanya, ya Allah, takdirkan orang-orang yang dekat kepadaku sebelum kau panggil, kau wafatkan, untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sekalipun hanya lewat mimpi. Makanya kita niatkan, mudah-mudahan ya niat guru-guru kita ini dimudahkan dan dijabah oleh Allah. Sebagaimana niatnya guru yang lain, para masyayikh kita, mudah-mudahan kita semua selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca dan menghatamkan selawat Nabiyah. 3 bilangan pertama kita baca secara bersama-sama, secara zihar, nanti selanjutnya masing-masing ya. Ingat ketika baca selawat Nabiyah, kata Kiai Sufyan, sangat bayangkan seakan-akan kita di hadapan makamnya Rasulullah. Kita lagi ada di Madinah, kita berada di raudhahnya Nabi Muhammad, sehingga ketika kita baca salawat tambah kangen kita benar, tambah rindu kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yusqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yusqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil wa tanfariju bil ghurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim wa yusqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقدار وتنفرج به الكرب وتنقضى به الهوائج وتنام به الرغائب يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang belum selesai terusin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina
Amin ya rabbal Alamin. Untuk jamaah atau tamu yang khawatirnya masih punya kegiatan atau kesibukan seperti tetangga-tetangga tempat usaha kami, takut mau dagang atau mau nutup, tolong, takutnya nanti punya kesibukan lain, karena setelah ini kita pengajian atau majelis masih berlanjut dengan pembahasan kitab. Tretan sebedah tak lakon sambil pada bati de tamoi takut pada di keperluan lain sambil eparingin berkata tak lakon takut pada. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan lain, tidak apa-apa. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama sudah kita isi, kita awali majelis kita dari awal dengan pembacaan roti terus dengan pembacaan maulid, dan sama-sama baru saja kita membaca dan menghantamkan sholawat aliyah. Mudah-mudahan yang kita baca ini diterima oleh Allah, ya, didengar oleh Allah, dan pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah orang tua keluarga kita, saudara kita semua, amin. Sehingga sebab itu semua almarhum almarhumah keluarga kita Allah berikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling harum dan dekat di dalam kuburnya, yaitu tempat di mana dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sebelum bahas kitab, bahwa kenapa majelis kita taruh di sini, sesuai keinginan orang tua kami almarhumah Umi Jasra atau Umi Ma'in. Masa-masa beliau sebelum dipanggil oleh Allah, beliau sangat menginginkan, karena memang habis renov warung, beliau bilang nanti kalau majelis pengen ditaruh di warung, karena kebetulan sudah lama nggak dipakai ngaji atau acara. Jadi almarhumah pengen banget majelis itu di sini. Sampai-sampai ketika almarhumah yang dapat, tapi sayang, sungguh disayang, beliaunya dalam keadaan di rumah sakit sampai wafatnya beliau, dan kami selaku keluarga ingin melanjutkan dan meneruskan keinginan almarhumah, maka kami taruh majelis. Memang secara kocokannya atas nama Malak, tapi memang karena sudah musyawarah, jadi kita taruh di sini melanjutkan keinginannya almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah orang tua kami Umi Jasra, Umi Ma'il malam ini ikut serta hadir menyaksikan, ya. Almarhum almarhumah Abah Ma'il orang tua kita semuanya ikut menyaksikan kita, berkah kita hadir di majelis yang mulia, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lalu sudah sama-sama kita bahas, yaitu kitab tentang Nasaihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah yang menempuh jalan kehidupan di dunia sampai nanti berkasar ke akhirat. Minggu lalu pembahasan kitab fikih ya Ustaz Halim, pembahasan kitab fikih. Nah, malam ini jadwal saya membahas kitab Nasaihul Ibad. Nah, yang lalu sudah sama-sama kita bahas tentang kitab Nasaihul Ibad, yaitu bagaimana pentingnya setiap perkara-perkara kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik perkara-perkara kecil ataupun besar, ya. Kita kembalikan sepenuhnya, serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Kita lanjut, itu nasihat yang selanjutnya. Sebelum sama-sama kita bahas, kita kirim Fatihah untuk pengarang kitab, yang mana mudah-mudahan barokahnya kita mengkaji kitabnya, barokahnya kita belajar, kita ngaji, dapat barokahnya wali-wali yang lainnya. Al-Fatihah bin Umar Al-Jamal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa ta'allum wa nafa'ah wa istifadah wa dalalah ila khair wa tamassuk bi kitabillahil karim wa ala sunnati wa murgaban li mardatillah bisawabi amin amin ya rabbal alamin. Wal haditsus tsani ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wal haditsus tsani, hadis yang kedua, nasihat yang kedua, pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang hamba-hamba manusia yang punya rasa dan hati kasih sayang kepada yang lainnya, yarhamuhumur rahman, maka Allah akan ikut sayang sama orang tersebut. Jadi kalau kita punya saudara, punya tetangga, punya keluarga, kita punya rasa belas kasih, ya. Kalau kita lihat usaha saudara kita lagi kurang maju atau lagi berkurang, itu di hati kita ada rasa belas kasih, ada kalau kata nama dua nesor, anti nesor, koreng lain. Nah itu termasuk bagian orang yang akan dikenesor sama Allah, orang yang akan dikasihani oleh Allah. Jadi kalau kita punya keluarga, saudara, tetangga, itu kalau misalkan dalam keadaan kesusahan, nggak usah kita perlu bantu. Jangankan kita bantu, di dalam hati terlintas dalam hati dan pikiran kita pengen ngebantu, punya rasa iba, kasihan, maka ketahuilah kata Nabi Muhammad, yarhamuhumur rahman. Orang yang macam kayak begini bakal dikasihanin dan disayang sama Allah. Emang susah ya, punya hati kayak begitu susah, kecuali orang-orang pilihan. Tapi kita belajar, kecuali para wali-wali. Makanya wali-wali Allah itu diangkat derajatnya bukan karena banyak ibadah, maaf, bukan karena rajin sholatnya, karena sholat sudah kewajiban, bukan karena puasanya banyak, bukan. Ini wali-wali Allah itu kekasih-kekasih Allah sampai diangkat derajatnya di sisi Allah itu bukan karena dikasih ibadah, bukan karena banyak ibadah, tapi dua kuncinya, bisa khawatir nafas wal istihana bidun. Yang pertama punya hati kasihan sama makhluk Allah yang lain. Makanya kita belajar. Misalkan Mang Okip lagi timpa musibah, Mang Okip nih ditimpa musibah, bertubi-tubi macam-macam, ya, ujiannya macam-macam. Nah, tiba-tiba Pak Haji Marwani punya rasa kasihan, jangankan untuk membantu, punya rasa aja, punya hati kasihan Mang Okip lagi diuji sama Allah. Itu aja udah bagus, apalagi sampai ikut ngebantu. Nah, mudah-mudahan kita bukan cuma punya rasa hati kasih, rasa kasih sayang, tapi bisa untuk membantu. Lalu apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kalau sudah orang-orang yang macam itu punya hati welas asih kepada makhluk Allah yang lain, maka Nabi mengingatkan kembali, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah, kasihanilah, berbelas kasihlah kalian kepada makhluk-makhluk Allah, khususnya kepada manusia, umumnya kepada makhluk yang lain. Yarhamukum man fis sama. Bukan cuma sekadar Allah yang bakal balas untuk sayang dan kasih kepada kita, tapi semua yang ada di langit ikut sayang sama kita. Makanya lihat, semalam kalau ada yang hadir di Asogiri, acara Asogiri semalam yang pada hadir, itu orang dari mana? Itu gak diundang itu. Mungkin sampai puluhan ribu, gak diundang di Asogiri. Nah kenapa kok gak diundang? Orang pada datang. Padahal bukan haul almarhum, tapi haul sholawat.
Ya, bukannya haulnya almarhum Ki Haji Raden Abdullah Nahrawi, nama sepuh ya Tanah Baru. Tapi haul sholawat. Tapi kenapa nggak diundang orang tumpah? Malam yang hadir pasti nyaksiin, pasti tahu. Tumpah tanpa diundang mereka hadir. Kenapa? Satu, rahasia. Karena almarhum Mama Sepuh Ajengan Nahrawi punya hati belas kasih sama orang-orang yang lain. Makanya penghuni langit, Allah dan para malaikat pun ikut sayang, ikut senang. Maka dikatakan di dalam hadis qudsi, "Iza ahabballahu 'abdan fanada Jibril ya Jibril in uhibbu fulan fa ahibba." Kalau Allah udah sayang sama satu orang, ya, misalkan wali, orang soleh, Allah udah sayang, ya, orang itu udah sayang sama satu hambanya, sama satu orang. Bukan cuma sayang, tapi Allah panggil Jibril. Jibril, datang ke sini. Misalkan Allah sayang sama Habibmu. Jibril, datang ente. Ketahuilah wahai Jibril, ini uhibbu fulan fa ahibbah. Aku dicinta dan senang dan sayang pada hamba yang namanya Habibmu. Itu kalau sudah sayangnya Allah kepada orang tersebut, dipanggil Jibril. Bukan cuma Allah saja, tapi Allah ngajak malaikat Jibril buat ikut sayang juga. Kalau gua sayang sama dia, lu harus sayang sama dia. Itu salah satu karomahnya Mama Sepuh. Dan bukan hanya malaikat Jibril yang dipanggil, tapi malaikat Jibril melanjutkan panggilan tersebut. Fanada Jibril ya ahli sama, ya Jibril innallaha yuhibbu fulan fa ahibba. Hai malaikat Jibril, wahai para malaikat Allah, sungguh Allah itu sayang sama dia. Allah itu sayang sama dia, maka kalian sayang juga sama dia. Makanya wali-wali itu nggak pernah sepi kuburannya, ya, nggak pernah sepi kuburannya. Kenapa? Karena waktu di dunianya sayang dan punya hati belas kasih. Kita sama-sama belajar, apalagi sama makhluk yang lain. Kita mah jangan sama-sama saudara sama keluarga, ya. Banyak lupanya gitu. Tapi lihat kalau kita dengar cerita-cerita orang soleh, mungkin yang Maduraan tahu cerita almarhum Abah Matenur, tahu ya? Abah Matenur tahu. Abah Matenur jangan sama orang. Masa hidupnya beliau ketika beliau ngarit nyari rumput buat sampingnya, selesai ngarit rumput itu keranjang dibawa ke rumahnya, sampai di rumahnya ada beberapa semut kebawa di keranjang, punya rasa kasihan, balik lagi ke tempat ngarit, itu semut dibalikin karena ke bawah. Ini beda orang soleh. Abah Ali, putranya almarhum Mantuan Ali, itu kalau Jumatan di Abah Faisal, ya dari rumah beliau itu, Abah Ali itu kalau mau Jumatan di Masjid Abah Faisal, itu kalau jalan kaki, kalau misalkan mau ke masjid Jumatan, di jalan ada burung, diem, keburu gitu. Bukan ke orang, keburu, diem, takut ngagetin burung, takut dia lagi istirahat. Makanya kalau orang-orang soleh itu jangankan ke manusia, ke makhluk binatang aja sayang, apalagi ke manusia. Maka nasihat yang kedua, kita diajarkan dan dituntun oleh Nabi untuk sama-sama berbelas kasih. Paling tidak ketika kita tidak bisa bantu, doakan, ya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar, ya biar Allah kasih solusi. Ini udah kagak ngebantu, udah enggak punya rasa kasihan, ya numpahin yang ada. Emang dasar, ini repot. Ya mudah-mudahan Allah jauhin ya. Mudah-mudahan kita dibimbing terus sama Allah lewat jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babus sana'i, faminhu khaslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin wallahu a'lam bis shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya gina budi musta'in ya tidak soal
Ya, cukup kami rasa. Mudah-mudahan nasihat yang diajarkan oleh Nabi ini bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit. Sebagaimana kata Imam Haddad, godaman ala godamin bijiti auzan, setapak demi setapak. Ya, mudah-mudahan Allah kasih manfaat ketika kita ngebahas salah satu kitab ulama. Ya, Allah kasih keberkahannya kepada kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup pemberitahuan, insya Allah sebagaimana yang saya rencanakan, doa dalam Idul Khairat. Mari sama-sama kita tutup sebagaimana yang disampaikan oleh para guru ketika kita mengatakan sholawat Maryam, maka dianjurkan untuk membaca dan menutupnya dengan doa adalah Idul Khairat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita digampangkan dan dimudahkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azim sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta anta kama asnayta ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhallu bihi al-qadam wa yubil murad wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raga'ib wa asqatu ma yastasqal al-umam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma asrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa barik biha umumana wa aksir biha umumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa asri biha ahwalana wa baligh bima biha amalana wa qabbal biha taubatana wa aksir biha hawbatana wa ansur biha hujjatana wa tahir biha alsinatana wa anis biha wa afshatana wa ra'ab biha qurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an sama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa asrina wa nasrina wa zillan yawmal qiyamah ala ru'usina wa sakkil biha mawazina hasanatina wa antim barakati alina hatta talqa nabina wa maulana wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun barihun mustabshirun wa la nufarriqu baina wa baina hatta tukhirna mal khala wa ta'ina ila jiwaril karim alladhina amta alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa salihin wa asna alaika rabbika Allahumma inna man nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nadalu fa mat'ina Allahumma fid daraini bi ru'yati wa sabbit qulubana ala mahabbati wa ista'milna ala sunnati wa tawaffana ala millati wa ashrina fi al-umrati an-najiyah wa hizbihi al-muflihin wa fa'na biha biman طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأشواق واسقنا بكأسه الأوفار ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم بذلك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد آمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخلفات ونعم المستجاب إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا وانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا ولا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم لن تسب ولا تبعدنا لن تسب ولا تبعدنا لن تسب ولا تبعدنا وببابك نجب ولا تتركنا وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واسع أهوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير ما آلنا وحقق بالزيادة
الرياض أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا يا رب، هذا ذلنا يا رب، ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا وتركنا ونهيتنا وارتكبنا ولا يسرنا إلا أمرنا فاعف عنا يا خير معمول ويا أكرم مسؤول، إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. Demikian acara dari awal majlis, mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah ya. Nah, saya tekankan karena sehubungan seperti wabarakatuh.